Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Belakangan ini banyak sekali kaum muslimin yang menanyakan tentang perihal boleh tidaknya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, karena memang terdapat anjuran dari pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melaksanakan ibadah sholat Id ya, di rumah masing-masing. Nah, sebelum itu telah keluar anjuran untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah sholat tarawih di rumahnya masing-masing. Nah, melalui himbauan pemerintah ini, maka sebagian kaum muslimin mempertanyakan, boleh tidaknya sholat Idul Fitri apabila dilakukan di rumah. Ya, kemudian kalaupun seandainya boleh, maka bagaimana tata caranya? Apakah tata caranya sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang ada di lapangan sebagaimana kita laksanakan pada setiap tahunnya, atau ada sedikit perbedaan? Maka pada kesempatan kali ini kami akan mencoba sedikit menjelaskan ya tentang hukum yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri yang dilakukan di rumah, sekaligus kalaupun seandainya boleh, bagaimana tutorial ya, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri apabila dilakukan di rumah ya. Singkatnya bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang menimpa hampir di seluruh negeri ini, maka mengakibatkan hampir semua pemerintah ya menganjurkan untuk membatasi aktivitas kita ya, berada di luar rumah, termasuk diantaranya yaitu aktivitas ibadah. Ya, tidak terkecuali kaum muslimin, yaitu ketika kita ingin melaksanakan ibadah, hendaknya kita lakukan di rumah. Ya, tidak terkecuali yaitu ibadah sholat Id. Nah, oleh karena itu banyak sekali para ulama yang ada di Saudi Arabia, di Mesir dan lain sebagainya, mengeluarkan fatwa akan diperbolehkannya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Karena memang terdapat beberapa dalil dari Nabi SAW, diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dalam sunannya, juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki uzur untuk tidak bisa hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka beliau mengumpulkan anggota keluarganya ya di rumah, kemudian menyuruh budaknya untuk menjadi imam dalam pelaksanaan sholat Id ya. Kondisi ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memang tidak bisa atau memiliki uzur untuk tidak hadir dalam pelaksanaan sholat Id ketika itu, dan beliau terlambat ketika itu, sehingga beliau melaksanakan sholat Id di rumah ya. Dari keterangan hadis ini dapat kita ketahui bahwa sholat Id apabila tidak bisa dilaksanakan ya di lapangan karena adanya satu uzur tertentu, maka boleh bagi kita untuk melaksanakannya di rumah ya. Lalu kalau seandainya kita boleh melaksanakannya di rumah, kira-kira bagaimana tata caranya ya? Apakah tata caranya sama seperti ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ya? Maka jawabannya ada sisi kesamaannya dan ada beberapa perbedaannya ya. Di antara sisi kesamaannya adalah ya, yang pertama tentunya kita tetap disunahkan untuk melaksanakan beberapa adab, disunahkan melaksanakan beberapa tuntunan atau sunnah Nabi SAW sebelum kita melaksanakan sholat Id. Di antaranya yaitu yang pertama ya, kita tetap disunahkan untuk mandi. Jadi mandi sebelum berangkat atau melaksanakan sholat Id
baik sholat itu dikerjakan di rumah maupun di lapangan, tetap ada sunnah untuk melaksanakan mandi tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, disunahkan bagi kita, ya, untuk memakai pakaian yang terbaik dan menghiasi diri dengan perhiasan yang terbaik. Maksudnya perhiasan ini bukan perhiasan kalung gelang, bukan. Artinya perhiasan itu adalah pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk melaksanakan sholat Id, ya, walaupun sholat itu dilakukan di rumah. Ingat, yang menjadi sunnah atau adab itu adalah memakai pakaian terbaik, bukan pakaian terbaru. Ya, artinya kita kalau seandainya memiliki pakaian baru sekalipun tidak masalah, tetap melaksanakan ibadah sebagaimana biasa tentunya. Kemudian sunnah yang ketiga atau sunnah atau adab yang ketiga, yaitu disunahkan bagi kaum laki-laki untuk memakai wewangian. Ya, ini bagi laki-laki saja, ya. Ini disunahkan untuk memakai parfum atau wewangian, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu disunahkan sebelum kita berangkat, ya, dalam tempat atau rumah yang sudah kita sediakan untuk pelaksanaan sholat Id, maka kita disunahkan untuk makan, ya, 3 butir kurma, atau yang penting ganjil, ya, 3, 5, 7 atau yang lainnya. Jadi disunahkan makan terlebih dahulu. Ya, kenapa demikian? Karena kita diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan Allah juga memerintahkan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW untuk berbuka terlebih dahulu. Berbuka maksudnya adalah makan terlebih dahulu sebelum menghadiri pelaksanaan sholat Id, baik sholat itu dilaksanakan di rumah maupun di lapangan. Jadi tetap disunahkan untuk makan terlebih dahulu, ya. Kemudian sunnah yang lainnya, kalau seandainya kita sudah datang sambil menunggu anggota keluarga yang lainnya, tetap disunahkan untuk membaca takbir, ya, membaca takbir. Ya, takbir ini harusnya dibaca, sunnahnya dibaca ketika malam hari, ya, malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Artinya setelah masuk waktu maghrib, ya, atau berakhirnya puasa terakhir kita di bulan Ramadan, maka maghribnya kita sudah disunahkan untuk bertakbir, ya, sampai keesokan harinya, sampai imam memimpin kita untuk melaksanakan sholat Id. Ya, jadi jelas ini sunnahnya, bahwa ada beberapa sunnah yang sama-sama dilakukan, yang hendaknya dilakukan ketika kita ingin melaksanakan sholat baik di lapangan maupun di rumah, ya. Selain itu tentunya ada beberapa sunnah yang lainnya, yaitu kita hendaknya memastikan dengan baik bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri itu hendaknya dikerjakan pas sudah masuk waktunya. Waktunya kapan? Yaitu waktunya ketika matahari sudah terbit, ya, sudah syuruk namanya. Nah, kira-kira 15 menit kemudian, kira-kira kalau matahari terbit jam 6 pagi, ya, mulai dari jam 6 lebih 15 menit itu sudah boleh dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Sampai waktu ini terus boleh dilaksanakan sampai kira-kira mendekati waktu zuhur. Jadi waktunya ini cukup panjang, ya. Boleh melaksanakannya jam 7, 8, 9 sampai mendekati waktu zuhur, sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Ya, ini masih boleh dilaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini beberapa sunnah dan adab yang semestinya kita jaga walaupun kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, ya. Lalu bagaimana tata cara dan praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri? Maka perlu kami jelaskan bahwa pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan ketika kita sholat di lapangan. Yaitu bagaimana? Yaitu kita berkumpul merapatkan shaf, ya, imamnya berada di depan, ya, tergantung berapa jumlah jamaahnya. Kalau seandainya dia sendiri, maka dia berdiri sendiri. Nah, ini boleh, ya, menurut mazhab Syafi'i. Kalau seandainya seseorang melaksanakan sholat Id, ya, sendirian saja karena nggak ada teman dan nggak diperbolehkan untuk keluar. Misalkan dia kontrak atau kos di satu tempat, misalkan nggak ada tempat lain, maka dia boleh melaksanakan
sholat Idul Fitri ya berada di kontrakan atau kosnya, ya. Yaitu dia berdiri sendiri kalau seandainya dia sholatnya sendirian. Kalau seandainya berdua dan dua orang ini laki-laki semuanya, maka makmumnya berada di sebelah kanan. Ya, makmumnya berada di sebelah kanan imam, tanpa mundur sedikit, sejajar persis. Gitu ya. Kalau seandainya makmumnya ada dua orang, maka imam berada di depan, makmumnya berada di belakang dua orang. Nah, kalau ada makmum perempuan, ya, maka makmum perempuan berada di bagian paling belakang. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya pengantin baru misalkan hanya ada suami dan istri, ya, imamnya, suaminya ada di depan, istrinya ada di belakangnya, ya, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau ada makmum laki-laki satu di samping kanan sang imam, kalau ada makmum laki-laki ada dua orang di belakang imam, dan kalau ada perempuan berada di belakang makmum yang terakhir. Begitu kurang lebih tata cara mengatur shaf apabila kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat itu sholat wajib maupun sholat Idul Fitri. Kemudian untuk pelaksanaannya seperti biasa, yaitu dengan melaksanakan takbir 7 kali. Ya, ini takbir 7 kali ini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan bahwa takbir 7 kali itu sudah termasuk takbiratul ihram. Ya, ada yang mengatakan bahwa takbir 7 kali ini tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, artinya kalau pendapat yang pertama itu 7 kali sudah termasuk takbiratul ihram, berarti takbiratul ihram kemudian ditambah 6 takbir. Ya, ada yang mengatakan bahwa takbirnya itu 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram, berarti takbirnya ada 8 kali. Ini di rakaat pertama. Ya. Kemudian di rakaat kedua, ini para ulama sepakat, ijma, nggak ada perbedaan, bahwa setelah bangkit dari sujud, ya, takbirnya tidak dianggap, karena ini namanya takbir intikal. Ini namanya takbir intikal. Ya. Takbir perpindahan dari gerakan sujud menuju berdiri. Ini belum dianggap sebagai satu takbir. Nah, di rakaat kedua ditambahkan 5 takbir setelah takbir intikal ini. Ya, jadi kalau kita ngikutin pendapat yang pertama, takbirnya 7 kali di rakaat pertama dan 6 kali bersama takbir intikal tadi di rakaat yang kedua. Tapi kalau seandainya kita ngikutin pendapat yang kedua, 8 kali dengan takbiratul ihram dan 6 kali dengan takbir intikal. Ya. Kalau ingin rinciannya, pendapat yang pertama 1 takbiratul ihram plus 6 takbir, namanya at-takbirat, yaitu takbir-takbir tambahan gitu ya, takbir-takbir tambahan. Nah, kemudian kalau di rakaat kedua itu takbir intikal plus 5 takbir tambahan gitu ya. Kalau di pendapat yang kedua itu 1 takbiratul ihram plus 7 takbir tambahan, ya. Dan di rakaat kedua itu 1 takbir intikal ditambah 5 takbir tambahan. Ya, singkatnya begitu. Ya. Kemudian saya ulangi dari awal. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian dia membaca doa iftitah, ya, atau doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Kemudian habis itu dia takbir 7 kali. Nah, kita praktekkan yang satu pendapat, yang pendapat yang kedua tadi. Ya, misalkan saya praktekkan, misalkan Allahu Akbar. Ya. Baca doa iftitah, boleh apapun juga. Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini, boleh. Kemudian takbir yang pertama, ya. Karena ini hitungannya takbiratul ihram. Kemudian takbir yang pertama, Allahu Akbar. Nah, di sela-sela antara takbir yang pertama dengan yang kedua, ini tidak ada bacaan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun riwayat, ya, bahwa Nabi SAW mengajarkan doa tertentu, tidak. Tapi sebagian ulama, ya, ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dianjurkan untuk membaca atau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji, ya, bertahmid, ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh di sela-sela takbir itu. Jadi kalau dari Nabi sendiri SAW itu tidak ada riwayat. Tapi dari sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud itu ada riwayat yang memperbolehkan baca tahmid, ya,
Ada yang memperbolehkan juga membaca tahmid, takbir, ya, tahlil dan yang lainnya. Ya. Kemudian takbir yang berikutnya, ya, saya ulang dari awal dulu. Ya. Dari awal, ya, Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Ya. Kemudian takbir yang kedua, ini para ulama berbeda pendapat juga. Ada sebagian yang memperbolehkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, setiap takbirnya itu mengangkat kedua tangan. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, walaupun tidak ada riwayat satupun dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meyakini bahwa Abdullah bin Umar, ya, tidak melakukan satu ibadah kecuali ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, maka boleh mengangkat tangan ketika melakukan takbir tambahan tadi. Ya, setiap melakukan takbir tambahan itu boleh mengangkat kedua tangan. Tapi kalau tidak, misalkan orang tersebut tidak meyakininya, ya, maka takbirnya itu cukup ucapan tanpa mengangkat kedua telapak tangan. Jadi ini perbedaan pendapat yang tidak masalah. Dua-duanya boleh dilakukan. Mau mengangkat kedua tangan boleh, tidak mengangkat pun tidak masalah. Ya, saya ulangi, ya, dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Ya, kemudian takbir yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, ya, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5, Allahu Akbar. 6, Allahu Akbar. 7. Ya, sudah 7. Habis itu kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Setelah itu disunahkan untuk membaca yang pendek, itu surat Al-A'la, dan di rakaat pertama surat Al-A'la. Nanti di rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, atau surat Qaf dan surat Al-Qamar. Kalau nggak hafal surat Qaf terlalu panjang atau bagaimana, ya, di rakaat pertama surat Qaf terlalu panjang, di rakaat kedua surat Al-Qamar terlalu panjang, ambil surat Al-A'la misalnya. Al-A'la kira-kira 19 ayat, ya, di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah 26 ayat. Kalau seandainya kita nggak hafal surat Al-A'la ataupun surat Al-Ghasyiyah, maka kita baca semampu kita. Misalkan ada yang nanya, saya hafalnya hanya surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas dan Anas. Ya sudah, baca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, surat Anas rakaat kedua. Nggak jadi masalah, ini hukumnya sunnah. Ya, begini hukumnya sunnah. Jadi kalau belum hafal surat Al-A'la nggak jadi masalah. Ya, jadi tadi setelah takbir yang ke-7 membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-A'la di rakaat yang pertama. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, surat yang pendek. Ya, lalu setelah itu rukuk, Allahu Akbar, rukuk, ya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian takbir, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar. Ini menginjak rakaat yang kedua. Takbir intiqal tadi sudah kami sebutkan bahwa itu tidak dihitung satu takbir. Ya, jadi tinggal menambahkan 5 takbir lagi. Ya, Allahu Akbar 1, ya, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, ya, Allahu Akbar 5. Ya, sudah 5 kali takbir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya, lalu membaca surat Al-Ghasyiyah kalau mampu. Kalau lebih mampu lagi surat Al-Qamar. Kalau tidak mampu, maka membaca surat pendek yang sudah kita hafal. Ya, sudah bisa dipahami mungkin, ya. Jadi sampai sini, nah, kita sudah melaksanakan sholat sebagaimana sholat Id yang kita laksanakan pada tiap tahunnya. Ya, setelah setelah takbir tadi kan tinggal melaksanakan sholat seperti biasa, rukuk, i'tidal, ya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian sujud lagi, kemudian duduk untuk tahiyat, kemudian salam, selesai. Ya, selesai. Setelah salam ada nggak bacaan-bacaan wirid doa? Nggak ada. Ya, nggak ada satupun riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Dan apabila, ini sedikit perbedaan, apabila kita melaksanakan sholat Id di rumah, maka berdasarkan hadisnya Anas bin Malik yang kita sebutkan di awal, Anas bin Malik setelah sholat
ya di rumah bersama anggota keluarganya dan budaknya, ya, maka beliau tidak melakukan khutbah, tidak melaksanakan khutbah. Jadi nggak usah khawatir kepala keluarga yang nggak bisa khutbah, ya, padahal di hadapan istrinya, keluarganya nggak bisa khutbah, nggak bisa ceramah, nggak jadi masalah. Ya, yang penting pelaksanaan Idul Fitri atau sholat Idul Fitri itu dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Setelah itu selesai, nggak ada khutbah lagi, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW atau dari sahabat yang lainnya, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang sholat beliau yang ada di rumah. Beliau tidak menambahkan dengan khutbah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, ini mungkin tutorial singkat ya, atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri apabila kita ingin melaksanakannya di rumah. Dan hendaknya setiap muslim menjaga adab-adabnya dengan baik agar kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ketika kita melaksanakannya di lapangan. Ya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.